Welcome to Indostigma hanya di Botox. Oke guys, balik lagi dengan gua Vici Banzio and Bronans. yo, kali ini ada konten yang sedikit berbeda dengan biasanya. Yang Bahas apa nih? kemarin-kemarin biasanya kan kita bahas misteri, Bahas bahas misteri, bahas konspirasi, konspirasi, hantu, bahas K-pop. K-pop juga, terus review-review metalan, eh, bukan review metalan, tapi kita sebagai Reaction ya reaction anak metal ngebahas tentang lagu-lagu di lagu-lagu luar di skena luar metal skena gitu. metal, tapi lebih seringnya di lagu-lagu Korea-Koreaan nih. Lagu-lagu Korea-Koreaan, lagu-lagu pop dan juga lagu yang aneh-aneh gitu. Oke, sekarang kita berbeda sekali topiknya dengan seperti biasanya. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang Yang apa ya? jadi stigma di Indonesia gitu loh. Oh Apa sih ya, yang namanya? Apa sih kayak kayak keresahan masyarakat gitu ya. Bukan keresahan bukan juga sih. keresahan sih, kayak ya lu dianggap apa? Pamali gitu. Hal-hal yang dianggap tidak baik Nggak gitu. baik ya, ya. Kayak Apa aja sih mau mencakup itu bisa makanan atau sapaan atau atau perilaku perilaku kebiasaan. ya, baik secara fisik maupun verbal gitu kan. Iya, Oke. iya, Untuk kali ini kita cukup satu topik aja ya kan? iya. Satu topik, terus topik yang kita bahas kali ini topik apa? Anaknya? Nah, ini kan lu kidal ya, lu nulis pakai tangan kiri. Ya, ya betul. Iya. Nah, lu pernah diomelin gak sih kayak gitu? Wah sering. Ya gimana tuh? Lu nulis pakai tangan kiri, gak sopan lu tangan lu. Dari gua sekolah, dari masih SD gitu. Kalau nulis pakai tangan kiri itu kayak, wah kamu nggak sopan ya gitu. Nah, padahal ini gua tangan kanan ini pernah Iya. kecelakaan Hmm, di perban hmm. 2 sampai 3 bulan. Mau nggak mau, gua harus belajar pakai tangan kiri. Oke. Dan setelah tangan kiri lebih lancar, mau nulis tangan kanan lagi lebih lambat ya ternyata ya fine fine aja. Gue 2 kali loh kecelakaan pakai tangan Oh. kanan ini di perban gitu. Jadi basicnya lu bukan kidal gitu ya. Basicnya sempat nulis kanan Oh, gitu. emang awalnya tuh kanan, terus mau nggak Ya, mau karena keadaan jadi belajar gitu jadi pakai belajar tangan kiri. kiri. Tapi Hmm. ternyata sama aja sih mau pakai tangan kiri, mau pakai tangan kanan. Gue sebagai user tangan kiri nih, user kidal nih, Iya. kayak nggak ada bedanya gitu. Nggak ada beda ya, cuman kan kalau di Indonesia tuh kan kanan kiri kan lu dipakai buat yang nggak baik gitu, misalkan lu buat cebok gitu kan, tangan kiri lu kan dipakai buat ngobel-ngobel Anus. anus. Wah, Ya buat itulah, buat cebok. ya kita nggak tahu ya, orang bisa aja cebok pakai tangan kanan juga bisa kan. Ya coba kan, lu lu kan waktu dulu dia waktu kecil diajarin cebok sama mak lu kan pakai tangan kiri. Ya gitu Iya kan, memang iya ya, kan. iya diajarin pakai tangan kiri, cuman kan tetap aja kita habis cebok kan cuci tangan pakai sabun, Iya betul. bersih dong tangannya. Bersih. Cuman kan karena udah lu pakai buat cebok tuh tangan ya kan, ya otomatis kan lu ada megang-megang kotoran segala macam kan. Jadi pemikiran pemikiran di sini tuh kayak tangan lu bekas megang kotoran. Jadi kayak kurang sopan aja gitu loh. Misalkan kalau dipakai buat salaman atau buat memberikan sesuatu ke orang lain, apalagi kayak buat makan tuh kayak dianggap pamali gitu. Ya itu dia sih yang sangat disayangkan. Nggak tahu kenapa ini, apakah ini mitos-mitos dari masyarakat yang tangan kiri nggak sopan atau gimana. Cuman sekarang gini, berarti kalau misalnya kita dikit-dikit maaf tangan kiri, ngasih Eh, kembalian, ngasih barang, maaf tangan kiri. Nah, terus kalau ada orang kidal berarti maaf tangan misalnya kanan. umurnya 30 atau 40, berarti dia selama 40 tahun itu hidupnya nggak sopan dong. Buka ya, sebenarnya itu kan kayak emang eh, culture di sini aja sih, kayak di budaya di negara-negara timur kan kayak gitu kan, kayak kan tangan kiri itu dianggap gak sopan. Eh, Secara kalau apalagi di Indonesia tuh kayak mayoritas agama Muslim ya, agama Islam. Jadi kayak di agama Islam sendiri jadi juga kayak tangan kiri itu kurang baik gitu loh kalau untuk makan, untuk salaman, untuk ya untuk menyapa segala macam kayak gitu.
Terus kalau misalnya ya, tapi kalau kita lihat secara fisik kan apa Sama aja sih sama aja sebenarnya. gitu. Fungsinya sama. Fungsinya sama. Fungsinya sama. Sama tangan dia dua kiri kanan ya. Fungsinya sama. Cuman bedanya ya mungkin ada yang tangan kanannya tuh lebih apa ya istilahnya lebih berfungsi, lebih lancar gitu loh pakainya. Salah satu tangannya jadi daripada tangan Dan yang gue lain. juga sebagai user tangan kiri aja tuh kayak dulu waktu pertama beli motor itu gue heran itu kenapa setir apa tuh gasnya sebelah kanan doang. Mungkin harusnya ada motor khusus orang kidal kayak gitu yang gasnya pakai tangan tangan kiri gitu kan. Jadinya nggak universal dong gitu. Maksudnya kayak yang orang kidal tuh pasti lebih minoritas dari yang nggak kidal gitu loh. Nah, makanya jadi motor itu ya emang gasnya di kanan gitu loh. Karena emang mayoritas orang-orang seluruh dunia itu tangan kanan yang lebih aktif gitu. Kalau Jadi, kayak begitu sih harusnya harusnya sih kalau gini loh, karena kalau kita berkendara itu kan kita nggak selalu cuman berkendara aja. hmm, Tapi kadang kita ngasih eh uang parkir atau kita mau ngasih stroke parkir atau apa dan sebagainya, atau misalnya kita di drive thru naik motor gitu kita juga harus mengambil mengambil makanan atau minuman dan ambil segala karcis. macam pakai apa tuh dengan tangan kiri dong jadinya. Jadi kita kalau misalnya nih kita lagi Hmm, jalan terus kita harus bayar parkir, kita tangan kanan gas nih. Maaf, tangan kiri. Nah, harusnya lebih bagus lagi gasnya sebelah kiri. Jadi kalau misalnya mau ngasih uang jadi nggak parkir, repot-repot nggak gitu ya. perlu ngomong minta maaf karena nggak salah juga sebenarnya gitu. Jadi gasnya tangan kiri. Terus ini uang parkirnya, udah baik gitu. Jadi nggak perlu maaf gitu. Jadi sebenarnya Kebanyakan minta maaf anjir kayak kang parkir tuh nggak butuh maaf lu, dia nggak butuh lu ngasih pakai tangan kanan pakai tangan kiri. Yang penting dia butuh duit lu gitu loh. hmm, Jadi dia tuh nggak peduli lo mau ngasih tangan pakai mau ngasih pakai kaki pun dia tuh nggak bodo amat gitu. Ya gitu sih. ya. Sekarang juga ya user tangan kiri tuh sebenarnya ada banyak. Kalau Ada banyak. kalian nonton, bukan nonton ya. Ini Presiden Obama aja tuh kayak yang Mantan di mantan Amerika presiden. mantan presiden tuh. Hmm, Dia user kiri, kidal. ya, Menandatangani perjanjian internasional, menandatangani ini, menandatangani itu, megang ini, megang itu pakai tangan kiri. ya. Jadi nggak sopannya udah nyampe level presiden nih gitu. Ya, tapi kan culture-nya beda gitu kalau di US kan. Karena kalau di US juga kan kalau cebok pakai tisu. Ya cuman nggak tahu pakai tangan kiri apa kanan tuh dia. Ya, Nah, terus tapi dia kalau makan juga kan pakai garpu sendok apa garpu pisau. Kalau di sini kan ya emang kebanyakan orang makan pakai tangan gitu kan kayak misalkan nih lu habis BAB ya kan udah cebok terus mau langsung makan kayak lu bisa walaupun lu udah cuci tangan pakai sabun kayaknya itu masih ada dikit-dikit noda gitu loh, kayak ya mungkin cuma kayak setitik-titik gitu nggak kelihatan mata tetap aja kan itu kotor gitu kan kayak ya terus dipakai buat makan itu kayak emang nggak bagus aja gitu loh. nah ya gimana ya? Itu mitosnya tuh jadi tuh mirip kayak gini. Jangan keluar malam-malam, ada setan. Coba lu keluar malam. Nih kalau ada setan beneran asli gua sujud sembah lu. Nah, jadi tuh kayak apa nih ya? Cuman mitos-mitos buatan doang. Nah, misalnya nih ada orang tuh kayak misalnya lagi duduk nih. Ya, Orangnya sopan nih, ya. nggak kidal. Hmm. Duduk. Ada banyak kalian bisa lihat di mana-mana, mau di itu perkumpulan mana remaja atau apa kayak gitu. Kalian nggak kidal, tapi misalnya tangan kanannya lagi duduk megang-megang kaki. Ini kayak kaki lu nih tuh. Nih Ah, tangan bersih nih tuh. Dari tadi megang-megang telapak kaki, digosok-gosok kayak gitu. Nah, gue yang user kidal aja nih.
tangan kiri gue nih yang abis cebok dicuci gitu. Gue dari tadi tangan kiri gue di atas. Sekarang kalau misalnya coba tangannya Bronan sama tangannya Vichy Banzio, tangan kanannya Bronan sama tangan kirinya Vichy Banzio, bersihan mana? Ya bersihan kirinya Vichy Banzio dong gitu. Jadi itu bukan masalah cebok atau enggak gitu. Yang penting kita membiasakan. Nih tuh tangan kanan gua aja ngelap ingus tuh. Tuh. Tangan kiri gue dari tadi aman-aman aja tuh. Jadi tangan kiri sama kanan gue bersihan mana ya? Tangan kiri gue lebih bersih gitu loh. Jadi ya itu cuman ini aja sih, nggak bisa kita lihat dari seberapa dia cebok atau Iya. enggak, tapi kebiasaan dia setelah cebok itu takutnya misalnya tangan kanannya megang-megang Hmm. apa yang kotor atau tangan kirinya eh misalnya dia menjaga kebersihannya ya tetap bersih sih kayak Tetap gitu. bersih. Iya. Ya jadi ya kurang lebih itu cuman stigma aja sih kalau Heeh. misalnya mau ngomongin kayak tapi kan di Indonesia budayanya begini, kalau di mana budayanya bagaimana. Hmm. Ya memang sih kalau kita ngomongin soal uh, Budaya beda-beda sih. budaya kayak gitu beda, Orang tapi kan orang US ke sini juga mungkin culture shock ya, bingung gitu loh. Eh, dia misalkan bayar gitu kan, bayar ke Indomaret, dia beli minum, beli Aqua, bayar pakai tangan kiri kan gitu kan, kayak ya mungkin ada yang negor gitu, weh di Indonesia nggak boleh makan pakai tangan kiri gitu loh. nah Hmm. jadi itu aja sih yang disayangkan gitu tuh kayak hal-hal yang nggak penting itu terus dijadikan stigma itu kayak jadi merusak apa bukan merusak sih kayak lebih apa nih ya. Jadi kalau kita misalnya menjadi manusia tuh ya jadilah manusia secara general aja lah gitu. Kalau kita punya sama-sama punya tangan, punya kaki, ya udah sih sebaiknya kayak gitu aja sih kalau menurut pandangan saya gitu. Jadi nggak usah repot-repot harus ini punya budaya begini begini begini, ini punya budaya begini begini begini. Hmm. Kalau bisa setara ya kenapa enggak? Jadi tuh kita tuh kayak lebih hidup dengan apa nih ya? Kesetaraan lah, bukan gender ya. Gue Ya, pukul loh. Nggak ada tuh kesetaraan gender. Gender dari sononya bentuknya emang udah berbeda dua gender itu. Tapi kalau kita sebagai manusia ya kita setara sama-sama punya kepala, iya, tangan, kaki apa sama gitu. aja Jadi sih, dan fungsinya juga harusnya sama sih sama gitu. aja. Cuman kan kalau ya kalau buat orang-orang dulu ya kan, Hmm, ya itu mungkin itu yang sangat emang disayangkan kayak sih. udah, ya udah Udah nggak bisa paten, banget, kayak udah paten gitu, udah tangan kiri paten kagak gitu. sopan, pamali gitu kan, Hmm, nggak baik gitu kan. hmm. Dari kecil kan kita juga diajarinnya eh pakai tangan baik dong, pakai tangan baik dong. Tangan kiri itu kurang baik jadi kayak gitu. Kalau misalnya kayak kita ngomongin kembalian aja, maaf ya, tangan kiri. Hmm, Nah, tangan kiri kita itu ya, lebih bersih daripada uang yang dipegang itu udah dari beribuan tangan pindah-pindah oh ya, dari dompet ada kuman kotoran yang lebih terbukti kalau misalnya menurut pandangan saya ya kalau misalnya dicek pakai mikroskop itu bakterinya jauh lebih banyak daripada tangan kiri kita hmm, yang sebenarnya hmm, bersih itu. ya. Maaf pakai tangan kiri tangannya kotor, uangnya yang kotor anjir Uang yang bukan kotor bukan tangannya. tangannya. Ya Tapi gitu ya gimana ya itu ya emang stigma udah nempel stigma. susah banget sih emang. Ya, tapi kalau gue ya, gue termasuk orang yang gue tuh orangnya jijian banget gitu loh. Siapa? Gue, Oh lo. gue tuh, gue tuh kalau gue bukannya nggak bisa makan pakai tangan kosong ya, Oh, bisa makan pakai tangan kosong, makan cuman pakai gue tangan, nggak mau. Masa kan ya makan kayak gini-gini, makan kayak pakai kayak tangan. iya, kayak lo makan di McD aja gitu kan, nggak dikasih garpu sendok kan, kayak gitu. Gue selalu bawa Ya. garpu sendok sendiri dari rumah gitu loh. Ah, ah, ah. Karena gue sadar tangan gue tuh kotor. Oh, tangan lu kotor. Kan kita Iya, cuci tangan dulu di wastafel. tetap aja lo abis cuci tangan kan, ya lu pasti megang-megang yang lain juga tanpa lu sadari, lu megang apa gitu, tangga, megang kursi, itu bakterinya udah, kuman-kumannya itu udah nempel lagi di tangan lu tuh. Hmm. Terus kan sebelum sebelum makan kan kita pasti suka scroll IG gitu kan, balas chat dulu, ya percuma, buat apa cuci tangan gitu loh. Kalau gue nih siasatinya Nah, begini. Gue makan di McD, makan di restoran apapun yang pakai tangan, kayak Padang atau di iya, mana. Gue cuci tangan kanan doang nih. iya, Tangan kanan doang gue cuci tangan.
Tangan kiri buat megang handphone, Hmm. buat megang buka pintu, buat geser meja, buat narik kursi dan Oh lain-lain. ya. Jadi tangan kanan gua tetap bersih setelah cuci tangan. Ya. Habis itu ya makan pakai tangan kanan, tangan kirinya megang handphone, megang apa, tangan kirinya ya udah gitu. Oh, tapi Tangan kiri tangan setidaknya tangan kanan tetap lebih bersih dari tangan kiri gitu. iya. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang bikin gue males makan pakai tangan gitu loh. Kayak gue nggak suka sensasinya aja gitu, nyentuh makanan agak-agak lembek lengket gitu Oh, loh. kalau gitu udah ada solusinya sebenarnya. Pakai sendok garpu. Bukan. Apa? Kalau lu ke beberapa restoran kekinian, Hmm. misalnya lu kalau ke Blok M makan ngayamin atau makan sekte ayam pop gitu. Nah, itu tuh suka dikasih plastik sarung tangan Sarung tangan plastik. plastik. Nah, jadi kulit kita tidak bersentuhan langsung sama makanan gitu. Oh iya. Oh ya, karena gue suka suka bawa juga sih sarung tangan plastik ya. Nah, Nah, itu apalagi kan gue tuh orangnya gue nggak mau nyentuh makanan gue sendiri ya. Makanya gue tuh kalau mau jajan atau mau beli makan gitu pasti gue lihat-lihat dulu abangnya gitu loh, dia nyentuh makanannya langsung apa enggak. Emang sih kadang-kadang ribet, cuman ya udah emang. ya udah, jadi emang kalau buat orang-orang ribet tuh ya pakai garpu sendok lah cukup gitu. Nggak mau sendok, apalagi Itu udah paling gue tuh benar sih. punya trust isu sama Kang Bubur. Kenapa? Karena kalau suka lihat sih, suka ngeliat gak tukang bubur tuh kalau bikin bubur, oke lah bikin bubur terus kayak ngambil-ngambil kondimennya gitu loh, kayak ya udah ngambil gitu. Naburin ayam ya pakai bare hands gitu loh. Terus kalaupun dia pakai sarung tangan itu juga cuma sebelah doang, yang kanan doang. Terus dia kalau pas motong ayam nih tangan kanannya udah pakai sarung tangan, tapi megang ayam pakai tangan kiri. Ya. Motongnya dia tangan kanannya ini pakai sarung tangan buat megang pisau potong-potong ya sama aja. Ya, jadi sebenarnya apa ya, soal isu-isu kayak pedagang-pedagang gitu kita udah tutup mata aja lah gitu. Kita yang penting kita makan, kita nggak meninggal udah. Ya cuman ya yang bersih aja gitu loh. Ya apa salahnya sih gitu pakai pakai sarung tangan untuk dua tangannya itu loh. Harusnya sih begitu ya. Cuman Hmm. kan kayaknya orang-orang yang kayak gitu nggak bakal nonton video kita juga sih. Ya iya sih ya. Jadi ya buat kalian yang abang-abangan yang nggak pakai alat bantu buat ngambil Ya makanannya, mungkin kalau ada abang-abang yang yang nonton nonton ya udah pakai sarung tangan. ya pakai sarung tangan. Itu setidaknya lebih higienis lah gitu. Ya Walaupun kalau pakai sarung tangan pun nggak menutup kemungkinan ada bakteri gitu, karena ya jualan di pinggir jalan iya. atau ya debu kemana-mana ya nempel-nempel juga sih ke makanan. Tapi ya Ya kan pasti ya gue udah, pakai ya yang nanti kebersihan ya pasti ada etalasenya gitu, pakai kaca pakai mika gitu biar debunya nggak kena makanannya langsung. Nah kalaupun emang dia nggak mau pakai sarung tangan, seenggaknya sebelum bikin makanannya mau buat naburin kondimen segala macam itu cuci tangan dulu. agak susah sih kalau cuci tangan gitu. Kecuali semua pembayaran pakai kris. Karena kalau misalnya masih pakai uang tunai, lagi motong-motong lagi ini, tiba-tiba ada yang datang, bang bayar bang, gitu. Ya mau nggak mau, ambil dulu, terus cuci tangan lagi gitu terus. Nah itu Ya emang ribet sih kalau soal kebersihan ya gitu. tapi kan mereka tuh kayak udah habis bikin makanan. Lu pasti sering lihat di gerobaknya atau di tempat jualan gitu di ada lap sapu tangan lah ya nih. Itu sapu tangan serbaguna buat buat ngelap tangan, buat ngelap meja segala macam itu kalau dia tuh uh, setelah buat makanan ya pasti apa ngelapnya mepelnya di situ. Topo ya, Iya, topo dapur. topo dapur dia ya udah tuh serbaguna buat buat ngelap meja, buat ngelap tangan juga tuh. Ya ngelap apa aja lah, ya yang penting halal aja udah. Ya Yang penting halal yang sih penting halal. yang penting kita makan nggak meninggal aja udah, itu udah paling bener tuh kayaknya. Soalnya kalau mau nyuruh orang Ya susah jaga sih. kebersihan sih ya orang yang bersih banget, kayak kayak apa ya,
Ya emang susah sih ya. Emang susah sih. Kecuali yang jualan Won Young If nggak cuci tangan, gue nggak apa-apa deh. Ya itu 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 kalau idol gue ya. Korea tuh. Itu kalau gue ya, gue nganggapnya itu kotor sih. Eh, di belakang kantor gue tuh suka tuh ada tukang bubur. Hmm. Ya dia nggak pakai sarung tangan segala macam. Lo tau dia kalau pas ngambil sate tuh dia lo tau kan sate ada tusukannya dia nggak megang lidinya gitu loh. Langsung ke ininya. Megangnya begini. Dia nggak megang lidinya, langsung megang begini. Kalau misalkan ada orang yang minta potongin gitu satenya mau dipisahin, langsung aja pakai tangan. Set. Tuh. Lu negur nggak abangnya? Nah, Lu tegur abangnya nggak? iya. Lu bilang, "Bang, ya gue bilang aja, Bang ini saya sendiri deh yang giniin." Habis Oh itu gue nggak gitu. mau makan situ lagi. Oh. Jadi ini sebenarnya topiknya dari tangan kiri kemana-mana ya. Dari tangan kiri terus tangan kanan juga kena korban. Iya. Ada aja juga kotor. Jadi sebenarnya bukan tangan kiri Bukan doang, tangan kiri yang nggak bukan bersih. cuma tangan kiri. Tapi emang orang-orang yang nggak bisa jaga kebersihan, mau tangan kanan pun juga tetap aja jorok sih Tetap gitu. aja. Motor. Ya, kalau misalnya, nah jadi gini, guys nih, ini kan topik dia yang bikin nih. Dia ada trust issue sama tukang bubur di belakang, ya harusnya lu ngomong sih. Enggak Kalau juga kalau di kalau belakang lu doang, di bikin video, mana-mana gue punya tas isu sama Kang Bubur. oh, kalau lu cuman bikin video ini buat negor doang ya mending tegor langsung tuh abang itu. Abang-abang kayak gitu mana nonton video ginian anjir. Ya mungkin kalau ya nggak cuma Kang Mereka Bubur mah sambil belakang jualan kantor mah, sih, tapi mereka sambil jualan mah dengernya dangdut, dengernya apa, nonton ginian mah ya kayak sok bersih lu, paling kayak gitu ngeliat. sok bersih loh. Sarung tangan kan harus ngeluarin duit lagi, biaya lagi gitu. Ternyata bersih itu mahal ya guys. Bersih itu mahal, Bersih itu nggak mahal. mahal sih. Yang penting lu kan rajin cuci tangan. Air juga bayar zaman sekarang. Oh ya? Iya. Ya tapi kalau lo ke warung-warung warteg-warteg gitu, warung Padang segala macam air air bening tuh gratis tuh kalau minta air. Kalau nggak pakai es ya. Ya karena kan itu di rumahnya begitu. Tapi kalau kayak abang-abang kalau kayak abang-abang jualan batagor, somai, apa gitu, gado-gado atau apa ya kan mereka bawa gerobak airnya mau taruh di mana gitu. Jadi nambah biaya lagi gitu kan buat mereka apa tuh bawa-bawa barang banyak gitu. Iya sih. Ya iya sih emang ya. Jadi pesan moral dari video kali ini sih lebih ke apapun tangan kalian, Yang penting bersih. yang penting bersih. Udah. Terserah mau pakai tangan kanan, mau pakai Pakai tangan tangan kiri. kiri. Yang penting rajin cuci tangan, jaga kebersihan itu udah paling bener gitu. Iya. Kalau misalnya nih kayak bersih nih, Hmm. tangan kiri atau ada yang bersin, tangan kanan. Nah, mending tarik bajunya. Nih, misalnya ini baju nih, gitu. Jadi tuh tangan kanan sama tangan kiri tuh selamat gitu. Ya kalau pakai kaos gimana? Iya pakai kaos kan bisa ditarik. Melar gitu. kelahnya. Hah? Melar kelahnya jadi belel gitu. Ya kaos kan murah. Ya kalau pakai kaos band gitu, kaos merchandise lumayan lu beli 300 sampai 500 ribu. Sayang buat mesin yang penting kan jaga kebersihan. Ya tapi kebersihan itu mahal loh. Sebagian dari iman. ya Jadi di dada lu. ya tapi kan yang penting pegang orang, salaman sama orang atau meluk orang, atau apa gitu, meluk orang. Nggak apa-apa yang penting bersih. Tapi kan bekas dia bekas bersin di sini kayak karena kita bersin gitu Bu. Ya yang penting berarti ya cuman begini aja. Kalau misalnya mau meluk orang ya kita berarti nanti ambil karton taruh sini di kalau meluk orang. Jadi biar apa sisa-sisa bersihnya nggak nempel di badan lawan gitulah. Tapi waktu pandemi kemarin kan sempat diajarin gitu, cara bersin yang bener tuh pakai siku begini. Kadang suka heran nih, bukan kadang suka heran, lebih ke gue bingung nih. Cuci tangan pakai sabun, gini buat ngilangin virus-virus ya kan. Biasanya kayak gitu tuh instruksinya. Sedangkan kalau di rumah sakit aja, di orang yang kena COVID, kena apa gitu, udah pakai obat ini, pakai obat itu,
Hmm. Sakit tetap sakit, nggak sembuh-sembuh padahal obatnya jutaan rupiah gitu. Nah, jadi logikanya tuh kayak orang udah sakit parah gitu, COVID, udah panas, udah meriang apa dikasih obat ini, kasih obat itu, jutaan rupiah keluar, virusnya nggak mati. Sedangkan di luar rumah sakit, hindari virus COVID dengan cuci tangan gini, yang cuman cuci tangan sabun cuman 2.000 perak per batang, dianggap seakan-akan bisa membasmi virus gitu. Hmm. Lah, ya nggak sebanding dong gitu. Harga jutaan di rumah sakit aja belum tentu sembuh, apalagi kita cuma cuci tangan pakai air sama sabun. Ya makanya kan kita mencegah gitu loh. Cuci tangan kan untuk mencegah. Berarti kalau udah ada virusnya, Ya, ya tetap nggak bisa dicegah sih. iya sih. Ya Ya, seenggaknya kita udah usaha gitu. oh yang penting usaha ya. Usaha Oh, ya. Daripada nggak sama sekali ya. daripada gak sama sekali. Nah, jadi nambah lagi nih pesan moralnya nih. Ya, Ya, apapun yang kita lakukan, yang penting kita usaha dulu nih. usaha dulu. Masalah bersih nggak bersih kan Bersih udah nggak bisa bersih, kelihatan mata juga. Nah, tercapai atau tidaknya kita di kehidupan kita, yang penting kita sudah berusaha ini udah gitu. berusaha. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Nah, jadi kita kali ini ada pesan moral yang banyak. Iya. Dan juga jaga kebersihan gitu. Mau tangan apapun, kiri atau kanan, yang penting jangan jorok, jangan kotor. Iya. Apalagi ya mamang-mamang kang bubur juga jaga Nggak cuman kebersihan. tukang bubur sih. Iya Tukang sih. apa aja sih. Nih, jangankan tangan. Nih, lu tahun baruan nih, banyak tukang trompet kan di jalan. Iya. Lu pikir itu trompetnya nggak dicoba dulu? Dicoba dulu, pet gitu. Nah, jadi nih bunyi ini. Nah, coba lagi pet. Kalau yang nggak bunyi, pasti dibuang gitu. Nah, semua yang dijual itu yang bunyi. Ya, Bu. Terus Kayak dijual, udah dicoba dulu. dijual nih, bang trompet bang gitu. Terus pet bisa nih. Nah, itu secara tidak langsung sudah bakterinya sudah ini nih, kena bakteri dari abang tukang trompet. Terus kan itu ya trompet yang bahan bakunya yang dari kertas ya kan ya? Iya, kertas. Kertas ya. Terus habis ditiup ini bekas abangnya Bekas nggak mungkin dicuci dulu kan ya? Nggak mungkin. mungkin. Dicuci rusak gitu. Dicuci rusak. Jadi ada bekas air liurnya, ada bekas macam-macam lah bekasnya gitu. Adalah pokoknya gitu. Terus tahu pemain zaman dulu nggak sih yang kayak yang dibentuk-bentuk abang nih gitu tuh yang kayak uang pakai gula merah gitu. Gula merah. Iya, yang pemain-pemain gulali gitu kan yang dibentuk-bentuk. Ada yang bentuk kupu-kupu, ada Oh yang iya, tahu. binatang. Lo pernah lihat kan abangnya bikin bentuk peluit atau suling trompet yang bisa bunyi. Nah, pemainnya kalau ditiup bunyi. Pernah jajan gitu kan? Iya. Lu kan kadang abis dibentuk sama abangnya, dicoba dulu abangnya ditipu. Baru dikasih. Gue introvert sih. Jadi pulang sekolah langsung pulang. Ya mungkin lu yang nonton ini yang milenial mungkin tahu ya abang pemain kayak gitu ya. Yang warnanya hijau sama merah gitu. Kayaknya pernah lihat sih. Gue paling cuman yang itu tuh, yang agar jelly yang warna pink, yang ini Susuku yang gambar Superman Yang tuh. Nah, itu tuh. Nah, ini ya, Hoe ya. Hore. Hoe itu kayak pemain macam Nutrisari tuh dulu tuh ada. Oh, itu ada juga yang itu yang apa tuh, susu yang 500-an perak yang Susuku yang gambarnya kayak Superman gitu. Oh, kayak itu masih ada deh. Ya, mungkin di SD negeri sih kayaknya masih ada yang begitu ya. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Kenapa? Lu tadi mau bahas tentang apa tuh? Mana? Kong bubul. Enggak, yang gulali itu yang dibentuk. Iya, itu tuh yang kalau lo minta bentuk suling atau peluit trompet kan gitu kan. Abangnya dulu dicobain dulu itu abang ditiup bunyi baru dikasih ke bocilnya gitu. Ya. itu gue pernah ya ditiup dulu sama abangnya, jadi Iya. Jadi kan ya ada sebagian apa nih ya? Yeah. Ada DNA dari abangnya yang berpindah ke ada air liurnya ya. Ya DNA di air liur juga ada tuh. Oh ya? Iya ada. Nggak cuma darah doang. Oh. Ya kayak gitu. Nah, gitu. jadi kita kan ngelihat di beberapa kasus beberapa berita tuh kayak nanti 2026 bakal ada pandemi lagi, bakal ada apa gitu. Jadi kan
ada aja sih Ada gitu, aja. ada aja gitu di TikTok atau di Instagram atau di YouTube gitu yang diupload nanti 2026 bakal ada pandemi lagi, bakal ada ini lagi, bakal ada itu lagi. Ya semuanya kalau misalnya bisa menjaga kebersihan dengan baik ya nggak bakal kena sih harusnya. Iya sih, betul. Jadi lebih baik mencegah daripada tidak mencegah lah gitu. Yang penting usaha dulu. Yang penting usaha dulu, kita berusaha mencegah. Ya. Ya, Jangan jajan sembarangan. ya. Tangan apapun harus sering bersih gitu. Ya, back to topic, tangan kiri itu baik atau enggak itu balik lagi ke kalian sendiri. Kalian bisa komen di bawah setuju atau enggak setuju, atau kalian punya pendapat lain Hmm. soal Atau tangan kiri itu baik atau enggak gitu. Tuh kan tuh tangan tangan kanan gue tuh megang hidung lagi tuh. Nih kotor nih, tangan kiri gue begini dari tadi bersih. atau kalian punya pendapat lain untuk mamang-mamang tukang bubur. Ah, biarin aja, dia kan cari duit. Cari duit berarti dengan cara yang kotor tuh kalau kayak gitu ya kan. Nah, cari duit tuh harus bersih tuh, nggak boleh Ya boleh kota. kecuali ini sih ya kalau kayak tukang sapu, tukang bersih jalan kayak gitu sih, Iya, tangan kiri maupun tangan kanan itu sama udah aja. pasti kotor banget ya. Cuman ini yang Kalau berhubungan sama makanan gitu. iya makanan kan masuk di apa tuh, masuk di dalam tubuh kita. Jadi Nah, tubuh kita harus tetap terhindari dari apa nih ya, bahaya bakteri-bakteri dari luar sih. iya. Ya kurang lebih kayak gitu sih paling. eh kita selama tahun baru 2026 ini pernah bikin video kayak gini nggak sih? Atau ini baru pertama lagi Ini nih kita baru bikin? pertama kali. Kalau yang terakhir itu yang kita bahas konspirasi-konspirasi itu tahun-tahun Oh, tahun itu tahun 2025, lalu itu. tahun lalu ya. Jadi ini baru pertama lagi nih ya, Pak. Pertama. Oke. Ini ya sebenarnya nih video tentang keresahan gua aja sih. Nah kan tadi gue udah bilang dia ada masalah sama tukang bubur di belakang. Tiba-tiba dia ngajakin topik ngomongin tuh, kebersihan tangan kiri apa. Jadi sebenarnya yang kotor bukan tangan kiri, tangan abangnya tuh yang kotor tuh. Karena abis megang ini, megang ini, megang ini, megang ini, megang ini gitu. Ya pokoknya cuci tangan dulu sebelum makan. Ya, cuci Atau cuci tangan tangan dulu sebelum bikin makan. bikin makanan. Kalau cuci tangan sebelum makan itu terserah lu pada lu mau. Ya kalau lu bikin makanan nggak cuci tangan, kalau makanannya buat lu sendiri ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya, jadi kalau kotor ya tanggung jawab sendiri. Ya, kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, Dan karena ini video awal tahun ya, iya. kita jarang bikin kayak gini. Selamat tahun baru buat Selamat tahun baru. subscriber kita yang Selamat tahun baru untuk teman-teman. ya semoga kita berdua makin sukses. Ya, Kalian ya terserah kalian. salah kalian. Nah, kayak Ya, kalau kalian mau sukses boleh kita acungi jempol. Kalau kalian nggak mau sukses ya nggak apa-apa. Kita turunin jempol gitu. Jadi kita harus sama-sama sukses semua. Ya. Mau subscriber, mau yang nonton doang, mau yang like doang, mau yang komen doang, kita semua semoga bisa sukses di tahun ini. Ya, Tahun 2026 ini tahun penuh berkah. semoga berkah, Semoga yang nonton video ini 500 juta viewers, ya kan? semoga 500 juta viewers ya, amin. Amin. Dan ya pesan moral tadi kalian udah dapat di bagian tengah-tengah. Kalau misalnya ada ide-ide lainnya tentang pembahasan mengenai ya Indostigma ini. Tadi kita temanya apa? Program kita Indostigma ya? Iya. Ya. Kalau kalian ada stigma-stigma aneh gitu yang di Indonesia gitu, yang pro dan kontra gitu, kalian bisa tulis di kolom komentar biar apa ya? Biar bisa dibahas lah bareng-bareng. Ya. Atau sekarang kalian mau debatin gua soal tukang bubur tadi di kolom komentar juga terserah. Yang penting itu Ntar itu kantor lu di daerah mana tuh? Rasuna Said. Daerah sana. Tukang bubur ya? Iya. Tukang bubur Serasuna Said. Entah kalian mau di gedung mana,
gedung yang mana, perkantoran yang mana, terserah gitu. Kalian punya masalah sama dia, ya. Ya cuma Jangan. gak cuma yang di situ doang sih, mungkin yang di dekat-dekat rumah gue juga gitu soalnya kadang Oh, lu sering beli bubur di dekat rumah lu juga? ya semenjak itu kan gue udah nggak mau beli lagi gitu. Nggak mau beli bubur? Gue ada satu tukang bubur yang gue trust banget gitu. Di belakang kantor juga di Rasuna, cuman bukan yang Hmm. sini, satu lagi. Oh, oke. Beda itu udah. Jadi tukang bubur dimanapun ya? Ya, Nggak cuma di Rasuna Said ya? enggak cuma situ doang. Karena kalau tukang bubur ngambil segala macam Nah, makanan pakai tangan gitu. iya. Tapi di luar topik gue juga pernah ngalamin ya. Ini udah jorok banget. Gue beli soto. Kenapa soto? Gue beli soto ya. Ah. Waktu itu buat buka puasa. Ya, jadi kan Bentar, masih topik nih kan, bentar lagi bulan puasa nih ya kan, iya, bentar lagi bulan puasa. Iya. Oh, berarti puasa tahun lalu. iya, tahun Nah, lalu. berarti puasa bulan depan nih, ini bisa jadi pelajaran nih. Ini buat Apa tuh? introspeksi diri untuk tukang soto mie dekat rumah gua. Daerah mana? Daerah mana ya? Daerah Pasar Rumput. ya, Ya, Pasar Rumput. Tukang soto Pasar Rumput. Kenapa? yang di gerobak ya. Yang di gerobak ya. Bukan yang di rumahan nih, yang di gerobak. Oke. Terus Jadi waktu gue beli soto. oke. Nah, nah, ini pas gue datang kan emang udah ada satu orang lagi yang lagi beli, abangnya lagi ngelayanin. Ini gue baru pertama kali nih. Ini abangnya semua udah legend banget sih, cuman gue baru pertama kali beli situ. Oke. Ya, waktu itu abis hujan kalau nggak salah. Ya. Habis hujan. Oke. Jadi kan dia abang-abangnya lagi baru mau mulai tuh bikinin soto. Nah, tuh denger tuh. Dengar tuh tukang soto. Terus lagi ngambilin plastik gitu. Plastiknya jatuh kena Oke. genangan air. Oke. Plastik buat ngebungkusin soto tuh. Iya. Oke, terus ada orang lagi ibu-ibu beli. oke. Nah, yang jatuh itu plastiknya dipakai buat si ibu buat ngebungkus soto. Oke. Karena gue udah lihat ya, gue nggak mau pakai plastik yang itu. Nah, jadi lu negor abangnya tuh nggak mau pakai plastik yang itu. Gue bilang aja sama bang, saya mau yang ini, plastiknya nggak mau yang itu. Lu bilang kayak gitu. Iya. Jadi buat tukang soto di mana? Daerah Pasar Rumput ya. Iya, pokoknya Iya. itu. Ya, buat tukang soto yang di daerah Pasar Rumput Jakarta, Dan pinggir jalan, yang di gerobak. yang di gerobak. Ya, oke. Berarti harus ganti plastik. Ya kalau udah jatuh Kalau plastiknya udah jangan jatuh. dipakai lagi, pakai yang Iya, baru. kalau plastiknya jatuh di genangan air gitu. Apalagi jatuhnya tuh kena genangan air. Iya, jadi ya mungkin gimana ya? Abangnya kan, kita kan orang susah gitu, kalau beli plastik, ambil plastik baru lagi mahal gitu kan. Iya. Nah, itu Ya tapi itu kan nggak udah bagus bisa tuh. dipakai lagi gitu. Itu nggak bagus. Ya udah sih gitu. Nah, yang Habis itu penting gue nggak mau beli lagi. habis itu nggak mau beli lagi. Nah, itu jadi berkurang tuh satu tuh customer tuh. Nah, makanya tuh kalau cara kalian mempertahankan customer itu harus service yang baik. Harus memberikan pelayanan yang baik gitu. Ya mungkin kalau plastik itu jatuhnya nggak di depan gue, mungkin gue nggak tahu ya, gue nggak ada masalah. Tapi ya ini karena gue udah lihat, jadi gue nggak. Ya kurang Ya, jadi lebih. gue bilang gue mau yang pakai itu plastik mungkin ini. Ya gitu. Oke, ya kurang lebih kayak gitu Kurang lah ya lebih guys gitu. ya. Nah, kalau kalian mau ngasih ide-ide atau topik menarik lainnya, kalian bisa komen di bawah ya. Ya. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan di like, komen, subscribe. Jangan lupa di-share ke teman-teman Di-share kalian. juga sampai video ini nyampe ke mamang tukang bubur. Ya. Sampai video ini 500 juta viewers. Ditonton oleh tukang bubur seluruh Indonesia. Ya. Tukang bubur, tukang soto. Ya pokoknya semua tukang lah. Kecuali tukang bangunan ya. Ya, tukang bangunan dia nggak bikin masakan buat kita. Oh ya, dia bikin batako. Ya, oke, kalau gitu guys, sampai jumpa di next video. Apa nih? Di Indo Stigma.
Yo, hanya di Botok. Botox. Bye.